Nanti bekas jembatannya nih teman-teman ya. Tadi lihatnya itu. Penyaluran sampah ya. Dan inilah posisinya teman-teman. Sekarang sampahnya masih ada di rumah. Jalur parah ya. Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, aku berada lagi di Kali Srengseng ya teman-teman. Kembali lagi dengan dua mata kaki. Kita akan mengupdate kembali kondisi Kali Srengseng ya, dalam progres normalisasi. Aku sekarang berada di pintu air ya teman-teman, pintu air Kali Srengseng. Nah di belakang itu kelihatan ya, ada pintu air tuh ya, itu ada pintu air tuh. Nah kelihatan pintu airnya ya. Kita akan nanti lihat kondisi airnya di sana. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe channelnya, like videonya dan share ke teman-teman yang lain, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari dua mata kaki. Oke teman-teman, langsung kita merapat ke lokasi. Nah ini teman-teman, aku udah berada di pintu air ya, pintu air Kali Srengseng di pinggir jalan ya, jalan raya ini, jalan raya yang ke depan itu ke arah sana, ke arah Tambelang Sukawangi ya, Tambelang Sukawangi. Kalau ke sana ke arah Cikarang atau Pebayuran bisa, atau di depan sana itu dekat pasar ya, Pasar Sukatani, Pasar Bancong nih ya. Nah inilah kondisi pintu air ya Kali Srengseng. Debit airnya surut ya teman-teman, kelihatan banget ya tuh, saat banget tuh kelihatan di dasaran bawahnya itu ya. Biasanya kan sampai kurang lebih 50 cm lah dari batas tanggul pinggirnya ya. Nah, tanggul pinggirnya kan ada cor-coran itu, biasanya ke bawahnya itu sekitar 50 cm. Nah ini lagi surut banget teman-teman. Dari arah sana itu arah Cikarang ya, Kali Cikarang, Kali CBL. Dan sampah-sampahnya juga lumayan ada ya teman-teman, tapi terhitung agak sedikit lah. Nah itu pintu air yang ke arah Tambelang Sukawangi itu, pintu airnya di situ. Terus yang ini yang ke arah Srengseng ya, ke arah Cabang Bungin, ke arah Tenjo Laut ya, Swakarya. Ini pintu air utama. Ini itu ada aki-aki yang sedang jaring ini ya, plastik ya, sampah plastik teman-teman. Untuk bisa dipilah-pilah, bisa dijual lagi itu ya. Ada sampah plastik, sebenarnya kalau kreatif bisa ya dijual lagi itu, karena banyak sampah-sampah plastik yang mengalir juga di aliran Kali Srengseng ini. Kemudian ada satu lagi pintu air. Nah ini pintu air yang ke arah Sukakarya Pebayuran ya. Ini yang dibuka satu ya, yang ini ditutup. Ini ditutup ya teman-teman, dibuka satu. Dan di sana, wah yang dibuka itu ada sampah itu ya. Kondisinya lagi surut. Nah kelihatan tuh dari arah situ ya. Biasanya kalau lagi naik yang ke arah Swakarya Pebayuran sana agak banjir ya, yang pinggir aliran irigasi ini. Tapi ini sekarang surut, alhamdulillah. Nggak tahu dari pintu air Kali Cikarang CBL-nya lagi dikecilin atau bagaimana.
karena di sana juga ada proses pembuatan pintu air ya. Tapi aku belum update ke sana apakah sudah jadi atau belum ya. Oke ya teman-teman, kondisi pintu air Kali Srengseng pagi hari ini, hari Selasa, tanggal berapa ya? Tanggal 16 apa ya? September 2025 ya. Nah, begitulah teman-teman. Itu kembali lagi ke aki-aki yang lagi nungguin sampah. Jadi bagus banget ya teman-teman, ada yang peduli ya, meskipun nanti untuk dijual, yaitu ikut ambil bagian dalam membersihkan kali. Jadi kita coba ke sana ya teman-teman. Sampah tuh ya, sampah tuh ya teman-teman ya. Nah ini aku di sini, yang pintu air utama teman-teman. Kita pantau sampah-sampah yang mengalir ya. Nah ini aki-aki lagi ikut bantuin bersihin sampah juga ya. Alhamdulillah beliau ini peduli dengan kondisi kalinya biar tetap bersih ya. Dipilah-pilah juga sampah-sampah plastiknya yang bisa dijual. Kondisi pintu air Kali Srengseng nah, seperti ini teman-teman. Yang itu ditutup ya, yang dibuka satu ini, dibuka sebelah ya. Nah, alirannya kenceng ya teman-teman. Nah itu, nah diangkat. Wah itu herbal batu ya. Nah itu, inilah ya, beliau ini rajin ngambilin sampah daripada nggak ada kegiatan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ke sebelah jembatan ya. Di sini kan ada jembatan itu ya. Kita akan coba lihat kalinya ya. Di seberang sana ya teman-teman. Kita lihat kalinya di sana. Kondisi debit air Kali Srengseng teman-teman. Ini setelah melewati pintu air ya. Ini memang surut ya airnya. Tapi keruh ya, hitam sekali itu. Nah terlihat ada juga sampah. Dan ini yang nyata teman-teman. Ini sampah baru ya. Jadi entah siapa ini yang tega buang sampah di sini ya teman-teman. Padahal ini proses normalisasi belum selesai ya. Masih tahap proses normalisasi ya. Belum selesai, tapi sudah banyak sampah ya. Nah, bagaimana ini teman-teman? Yuk sama-sama mari kita jaga lingkungan kita ya. Kita budayakan buang sampah pada tempatnya ya. Jangan ke kali atau bahkan ini menyumbat saluran air ya. Nanti kalau banjir ya kita juga warga sekitar kali yang kena imbasnya. Seperti di depan itu ya, itu sampah banyak banget. Nah itu kan kalau makin lama makin numpuk, nanti jadinya kayak dalam video aku kemarin ya, seperti lautan sampah. Nah posisi lautan sampah yang dalam video kemarin itu ada di sebelah sana teman-teman ya, kurang lebih 300 meter apa ya. Nanti kita akan ke sana update lagi kondisinya. Sepertinya jembatannya udah dibongkar ya. Kita lihat ke sana ya teman-teman. Dan terlihat oleh kita semua ya, kanan kiri banyak sampah-sampah, bungkusan warna merah yang lebih jelas kelihatannya. Oke teman-teman, kita akan menuju ke posisi jembatan yang kemarin-kemarin nyangkut banyak sampah seperti lautan sampah. Oke, kita akan ke sana. Teman-teman, aku sudah berada di
yang kemarin tuh ada jembatannya yang banyak sampah nyangkut ya. Pas aku berdiri ini adalah jalan gang kecil ya ke arah jembatan. Dan hari ini seperti ini teman-teman, jembatannya udah dibongkar dan kelihatan ya sudah lega ya. Sampah-sampahnya sudah terangkut semua dan sudah ada tanggulnya teman-teman. Sudah banyak juga bangunan-bangunan yang di pinggir kali yang dibongkar ya. Nah, seperti kalian lihat tuh, sebelah depan sana, kanan dan kirinya sudah ada tanggulnya. Ya lumayan tinggi ya teman-teman. Dan sebelah sini sudah banyak bangunan-bangunan yang pinggir kali yang dibongkar untuk pembuatan tanggul. Begitu juga di sini teman-teman ya. Kemarin yang rumah ini ya, aku sempat ngobrol sama ibu-ibunya itu sebelum dibongkar jembatan ya. Ya, beliau yang mendukung proses normalisasi dan sekarang dibongkar bagian dapur ya teman-teman. Rata-rata yang kena ini banglinya di bagian dapur ya, karena untuk kepentingan normalisasi itu kan 5 meter dari bibir kali ya. Oke, kita akan lihat kalinya teman-teman. Nah, kita naik ke sini ya. Nah, seperti ini. Nanti bekas jembatannya nih teman-teman ya. Kalian lihat ya, itu bekas jembatan ya. Jembatan yang banyak sampah nyangkut. Ya, yang dikatakan banyak lautan sampah ya. Ya, disinilah posisinya teman-teman. Sekarang sampahnya masih ada sih, cuma nggak terlalu parah ya. Dan ini pun sampahnya sampah baru teman-teman ya. Nah, kelihatan tuh ya, ada sampah yang bungkusan merah itu sampah baru ya teman-teman. Jadi kemarin itu sudah dibersihkan, diangkat semua, ditaruh di tanggul ya. Kalau yang sampah yang banyak itu kemarin dibuang pakai dump truck ya, dipindahkan. Nah, ini berarti sampah-sampah baru teman-teman. Ya, kemungkinan ya entah dari hulu atau dari warga sekitar, aku kurang tahu ya. Dan kelihatan di sana itu rumah gede ya, rumah mewah ya. Itu yang deket tadi aku opening di situ ya teman-teman. Tadi kelihatan lega. Dan kita lihat sebelah hilirnya ya. Nah, itu sudah banyak bangunan yang rata ya. Sini kemarin itu kan masih rapat ya, sekarang udah rata semua. Tuh, kelihatan juga di sana ada jembatan itu jembatan yang depan balai desa ya. Balai desa Sukamulya, teman-teman. Jadi inilah update yang terakhir, teman-teman. Kalinya lebarnya berapa ini ya? Mungkin sekitar 18 meter apa ya? Kurang lebihnya seperti itulah, antara 15 sampai 18 meter ya. Dan tinggi tanggulnya kalau sekarang dilihat dari debit airnya ya. Di debit airnya ini dari permukaan air ke tanggul kurang lebih 1,5 meter lah. Lumayan ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tanggul ini nanti nggak banjir lagi ya teman-teman. Dan sepanjang jalan juga tadi sudah mulai kering ya, jalan-jalan gangnya nggak seperti sebelumnya. Sebelumnya asli parah, banyak limpasan air yang ke kampung ya. Oke, kita akan lihat lagi teman-teman. Di sini sebenarnya ada 3 eskavator ya. Yang biru itu sekitar depan balai desa Sukamulya. Cuma aku nggak tahu kerja atau enggak. Kita akan coba lihat ke sana ya teman-teman. Kemarin kan ada juga yang nanyain gimana kondisi terakhir ya, jembatan Prindavan ya yang penuh sampah, itu hamparan sampah. Oke, sudah aku penuhi ya teman-teman. Update terakhir seperti ini kondisinya, dan kita akan melihat kondisi eskavator yang di dekat balai desa Sukamulya. Oke, langsung kita merapat ke sana ya. Nah, ini ya teman-teman, aku udah berada di
samping jembatan Bal Desa Sukamulya ya. Tuh kelihatan tuh di depan itu Bal Desa Sukamulya. Nah itu kondisi jembatannya seperti ini teman-teman. Dan ternyata eskavatornya nggak kerja ya hari ini, nggak tahu entah kenapa. Dan kondisi kalinya seperti ini teman-teman. Wow sekali ya, ternyata banyak sampah-sampah ya yang nyumbat. Nah ini apakah nyumbatnya karena ada eskavator atau memang pendangkalan ya, aku juga kurang tahu nih. Yang jelas yang nyumbat sebelah sini ya, sebelah sana ngalir ya, dan di sana ada eskavator, ada ponton ya yang sedang berparkir, jadi sampahnya nyangkut di situ. Dan di sana ada warga juga yang merapikan puing-puing ya, sisa bongkar kemarin. Ada sebagian bongkar mandiri dan ada yang bongkar oleh ekskavator. Teman-teman kita lihat lebih dekat lagi kondisi sampahnya. Wow, mengerikan ya. Nah, ini seperti perindavan juga, ini pindah ke sini malahan nyangkutnya. Yang jembatan sana sudah dibongkar ya, tadi kita lihat, dan sampahnya pindahnya ke sini. Astagfirullah, ya Allah, nih sampahnya. Di gimana nih ya budaya ini? Kedisiplinnya kurang ya, kurang disiplin ya teman-teman. Kelihatan atau memang ini nyangkut ya dari jembatannya atau bagaimana ya. Padahal kondisi air ini, airnya lagi surut ya, lagi surut ya. Gimana kalau lagi naik? Wah, nggak tahu deh, mungkin banyak lagi sampah yang akan nyangkut ini. Dan ternyata eskavator nggak kerja ya teman-teman hari ini, sepi, nggak ada orang-orang pelaksananya juga nggak ada, sepi ya. Dan kondisi sampahnya sampah plastik, styrofoam, ada kangkung-kangkung juga ya, ada kayu, ada batang pohon pisang ya, itu malah ada pisangnya juga itu tuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Gini kondisinya. Dan kita akan lihat, nah di seberang sana itu kemarin ada eskavatornya Kang Narman ya, ternyata nggak kerja juga. Nah di sana tuh teman-teman, kemarin ada eskavatornya Kang Narman ya, nggak tahu di sana kerja atau enggak, nanti kita lihat ya. Dan kondisi kalinya di bawah jembatan kantor Bal Desa seperti ini. Dan di sana itu belum dinormalisasi ya, masih kelihatan jelas pendangkalannya maupun penyempitan kali Srengseng ini. Semoga proses ini lekas selesai ya teman-teman, sesuai dengan yang ditargetkan dengan anggaran 47 miliar. Jenjang waktu ini 8 bulan kalau nggak salah, 240 hari. Mudah-mudahan selesai dengan hasil maksimal ya, dan airnya bersih, nggak banjir lagi. Oke, kita coba lihat ke arah hilir ya teman-teman, ke arah eskavatornya Kang Narman, atau di lebih hilir lagi nanti ada Pak Demuji. Oke, kita coba ke sana. Nah ini teman-teman, aku sudah berada di lokasi ekskavatornya Kang Narman ya. Ini posisi terakhir kemarin Kang Narman sampai sini ya. Dan ini kondisi kali ya Srengseng yang masih orisinil ini ya, belum ada normalisasi, dan kelihatan penyempitannya banyak juga itu, apa tuh, tumbuhan-tumbuhan kali ya, seperti ilalang gitu ya.
Dan di sana ada enceng gondok, ada kangkung. Nah itu benar-benar penyempitan ya. Kali yang 20 meter tinggal berapa itu? Ke 5 meteran teman-teman. Sangat parah ya. Dan posisi ekskavator Kang Darman ada di situ ya. Tuh kelihatan moncongnya itu ya. Kelihatan bagian tangannya ibaratnya ya. Nah itu lagi diservis teman-teman. Tapi informasinya sudah selesai servis, kemungkinan akan kerja lagi hari ini. Oke ya teman-teman, kondisi Kali Sengseng seperti ini di lokasi Kang Narman ya, ekskavator Kang Narman. Dan di seberang sana itu, di sebelah hilir sana ada jembatan merah biru ya. Itu kemarin Pak Demuji sampai sana ya. Sampai sana, tapi kabarnya hari ini nggak kerja juga. Oke teman-teman, coba nanti kita tengok juga ekskavatornya Pak Demuji ya, apa kerja atau enggak. Dan kita lihat juga nanti hasil kerja terakhirnya sampai mana. Oke teman-teman, sambil kita jalan yuk kita lihat kondisi Kali Sengseng yang benar-benar belum dinormalisasi. Nah seperti itu, masih banyak pohon-pohon pisang ya di bagian pinggirnya. Ini seperti ini. Dan ada pohon ini ya, ini sebenarnya di bibir kali ya tuh. Dan ini tuh semak-semak ini juga sebenarnya di atas kali ya, tuh ada pohon ceri itu di atas kali sebenarnya. Di depan sana tuh, wih, ada kangkung banyak banget tuh. Kanan kiri kangkung ya. Terlihat jembatan merah biru, putih merah biru atau apa ya itu, kayak model bendera Belanda ya teman-teman ya. Nah seperti inilah kondisinya, kanan kiri banyak pohon pisang teman-teman. Mudah-mudahan nanti segera dilanjut lagi normalisasi kalinya ya. Nah itu Kang Darman lagi memanasi ekskavatornya. Oke kita lihat ekskavatornya ya. Wih itu lagi mau mundur ya, mau mundur ya. Wih, dia mau keluar dari sarangnya. Keluar dari sarangnya, teman-teman. Aku harus ngumpet juga ini. Kemana dia? Teman-teman, aku sekarang sudah berada di atas jembatan ya, jembatan merah biru ya, jembatan yang kemarin posisi terakhir Pak Demuji beraksi ya, beraksi membongkar bangli ya dekat jembatan ya. Dan ini terlihat di depan kita nih, ekskavatornya Kang Darman juga lagi bekerja. Oke teman-teman, kita lihat kondisi terakhir kemarin Pak Demuji bekerja ya. Ada di balik sini ya teman-teman. Nah ini di jembatan ini ya. Ini jembatannya. Dan kemarin kan ada warung, ada bangunan di sini ya. Kemarin telah dibongkar
dibongkar semuanya ya teman-teman. Akhirnya dibongkar semuanya, sebagian bongkar mandiri sama dirobohkan pakai eskavator Pak Dimuji. Dan sekarang eskavatornya Pak Dimuji di hilir sana ya teman-teman. Di bagian hilir kurang lebih 500 meter dari sini ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini ya untuk update kondisi normalisasi Kali Srengseng dari pintu air Kali Srengseng sampai garapan terakhir Pak Dimuji di Sukamulya ya. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Aku doakan kalian semuanya Allah mudahkan rezekinya, Allah tunaikan hajat-hajatnya, Allah kabulkan doa-doanya. Dan jangan lupa di subscribe channelnya, like videonya, dan share ke teman-teman yang lain, dari kalian yang ketinggalan video-video terbaru dari Dua Mata Kaki. Mohon maaf apabila banyak salah kata salah ucap dalam pengambilan video atau kurang bagus dalam proses pengambilan video. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.